Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun kalian berada, dengan siapapun kalian belajar, harus tetap semangat. Oke soleh-soleha. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5 ada muatan pelajaran IPS dan SBDP. Di pembelajaran 6 ada muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Oke, disimak ya soleh-soleha. Oke, yang pertama ada muatan pelajaran IPS. Nah, di IPS ini kita akan membahas tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam juga memengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Nah, flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Nah, flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Berbagai jenis flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada negara Indonesia. Nah, untuk jenis flora dan fauna endemiknya, floranya ada anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawah kecik, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, dan kayu kepuh. Dan untuk faunanya ada rusa bawean, banteng Jawa, langkong papan, kasuari kerdil, dan kasuari gelambir tunggal. Penyu hijau, badak Sumatera, owa Jawa, kadal coklat Kalimantan, jalak Bali, bekantan, kukang Jawa, burung cendrawasih, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, orang utan Sumatera, landak Borneo, dan komodo. Nah, jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia tadi yang sudah sebutkan itu adalah jenis flora dan fauna endemik atau tumbuhan dan hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Untuk yang kedua ada negara Malaysia. Negara Malaysia jenis flora dan fauna endemiknya, floranya ada asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro, merbau, patah tulang, Nepenthes albomarginata, dan sambung darah. Kemudian untuk faunanya penyu coklat, gulus, garangan Jawa, harimau Malaya, kehung, katak gembong, dan labi-labi hutan. Negara berikutnya ada negara Singapura. Jenis flora dan faunanya, untuk floranya pohon soga, pohon Kamboja, tembusu, dan bougainville. Untuk faunanya ada bulu, kehung, kepala timah, dan lembah. Berikutnya negara Filipina. Floranya jeruk kalamansi, johar, yakal, apitong, ipil, mayapis, bayan, dan lunan. Untuk faunanya tarsius, betet kelapa Filipina, blekok sawah, elang ikan kepala kelabu, tamarau, dan kuya batok. Berikutnya negara Thailand. Floranya pohon racapruk atau pohon tengguli dan mangrove. Faunanya gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Selanjutnya negara Brunei Darussalam. Flora di negara Brunei Darussalam ada rantu merah dan rantu kuning. Faunanya cupang Brunei, pelanduk kancil, dan Rhacoporus nigrocalmatus. Selanjutnya negara Laos. Flora di negara Laos ada bambu, piana, dan rotan. Kemudian faunanya ada macan kumbang, harimau, gajah, dan macan tutul. Selanjutnya negara Myanmar. Flora di negara Myanmar pohon ek, pinus, tumbuhan paku, dan tumbuhan padauk. Dan faunanya ada babun, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. Berikutnya negara Vietnam. Untuk floranya ada bambu, pinus, dan mangrove. Dan faunanya ada babi batang, musang rase, pelanduk kecil, dan macan tutul. Berikutnya negara Kamboja. Flora di negara Kamboja ada palma
Borassus, Lamtoro, dan daun jintan. Untuk faunanya, kukang kerdil, seladang, dole, burung belibis, pulau, merak, dan itik liar. Dan yang selanjutnya ada negara Timor Leste. Flora dan faunanya, untuk floranya ada eukaliptus alba, jati anggrek, cendana, dan cemara. Untuk faunanya ada rusa, kuskus, babi hutan, kera, buaya, ular sanca, biawak, elang darat, elang laut, perkutut, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas tentang SBDP. Di mana SBDP ini kita akan membahas membuat pameran karya seni patung. Nah, pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Pameran hasil karya bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Dengan adanya pameran, kita juga dapat menghargai hasil karya orang lain. Selain itu, pameran juga sebagai media informasi untuk orang lain. Pameran dapat dilakukan di kelas atau di sekolah. Biasanya karya yang dipamerkan adalah hasil karya siswa. Nah, berikut manfaat adanya pameran di sekolah. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Yang kedua, penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Kemudian yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Dan yang kelima, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Untuk membuat pameran karya seni tersebut diperlukan beberapa tahap agar pameran juga berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama, kita harus menyiapkan ruang pameran, di mana ruang pameran yang akan dipakai perlu dibersihkan terlebih dahulu dan ditata agar rapi. Nah, penataan ruang seperti mengatur meja, kursi agar rapi dan memberi kenyamanan untuk pengunjung. Nah, buatlah denah pameran. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menuntun pengunjung pameran. Kemudian letakkan denah di bagian depan pintu masuk pameran. Buatlah dekorasi ruangan agar terlihat lebih menarik dan lebih cantik. Dan yang kedua, menyusun hasil karya patung. Nah, dalam menyusun ini kita harus menyusun meja-meja agar terlihat atau tampak rapi. Kemudian kelompokkan hasil karya patung berdasarkan bahan yang digunakan dan mewarnainya. Hasil karya diberi keterangan, nama pembuat dan kelasnya. Misalkan hasil karya lukisan dari kelas berapa, namanya siapa. Jadi harus jelas ya, itu untuk menarik pengunjung dan juga bisa diketahui hasil karya itu hasil karya siapa dan hasil karya kelas berapa. Nah, itu ya soleh-solehah. Untuk materi selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini kita akan membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Nah, ayo ingat kembali di video pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membuat simpulan berdasarkan informasi teks penting. Nah, kita bisa mendapatkan informasi dari suatu teks. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan saksama. Kita juga dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat di dalam teks. Kemudian catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks. Kemudian setelah itu kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Berikutnya muatan pelajaran PPKN tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo soleh-solehah, ingat kembali bunyi sila-sila Pancasila. Kalian sudah mempelajari sila-sila Pancasila dan nilai-nilai luhur di dalamnya kemarin di video pembelajaran sebelumnya. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Sebelumnya, soleh-solehah telah mengenali berbagai sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap peduli terhadap
berbagai sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap peduli terhadap tumbuhan. Berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Demikian video pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa selalu semangat ya soleh-solehah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa selalu berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.